pada malam hari ini, panjang jalan tadi menuju ke tempat ini, kendaraan begitu padat, tempat-tempat perkumpulan begitu banyak diisi dengan rangkaian acara. Langit-langit bertebaran kembang api demi kembang api. Semua berjalan keluar dari rumah-rumah mereka dalam rangka untuk mengikuti daripada yang banyak dirayakan oleh saudara-saudara kita, yaitu dalam perayaan Tahun Baru Masehi. Yang menyedihkannya saudara, di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tidak sedikit di antara mereka yang justru mengundang bawa dengan keadaan untuk melakukan maksiat. Sebangga kalau ada orang mengisi dengan memenuhi malam dalam 4 malam. Yang pertama malam Idul Fitri, 2 malam Idul Adha, 3 malam nisfu Sya'ban, 4 malam 1 Rajab. Diisi dengan apa? Diisi dengan taat. Kenapa saudara? Karena malam 1 Rajab, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang Allah lipat gandakan pahala. Dan yang mengerikannya saudara, bukan cuman pahala yang dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Mana dalilnya? Di dalam ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yaumu khalaqas samawati wal ard fiha 4 hurum. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan di mana Allah telah tetapkan. Kapan Allah tetapkan? Yaumul khalaqas samawati wal ard, di mana di hari telah Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan saudara, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan tersebut. Kenapa? Bukan cuma perbuatan taat yang dilipat gandakan saudara, tapi perbuatan maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Artinya apa saudara? Kalau malam ini ada yang berzina, ada yang menenggak minuman keras, ada yang narkoba, ada yang main judi, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang malam hari ini melakukan ketaatan, dia berzikir, dia baca Quran, dia baca sholawat, maka pada malam hari ini dilipat gandakan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saudara? Kita bersyukur pada malam hari ini kita semua kumpul di tempat ini. Kita baca maulid, kita baca taklil, kita baca tahmid, kita sama-sama berkumpul untuk memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, majelis seperti ini di malam tahun baru berkah atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah saudara kita kumpul di tempat ini. Tapi ingat, jangan sampai muncul di hati kita rasa angkuh, rasa sombong, jangan. Makanya tadi sepanjang jalan saudara, saya ngelihat, saya doakan, ya Allah mudah-mudahan nih orang-orang yang ada sedang bersukacita dengan tahun baru Masehi saudara, mudah-mudahan sebagaimana dia disenangkan di dunia, mudah-mudahan dia disenangkan di akhirat. Artinya apa? Kita doain mudah-mudahan saudara kita yang masih tersesat Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita dalam istiqamah, tetap di jalan membela Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Saudara, sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tentang tahun baru Masehi saudara? Ada 2 hal yang berbeda. Bicara tentang tahun baru Masehi dengan merayakan tahun baru Masehi. Kalau bicara tentang tahun Masehi saudara, tahun Masehi ini adalah tahun yang didasarkan penetapannya dengan peredaran bumi terhadap matahari.
Sedangkan tahun Hijriah adalah peredaran bulan terhadap bumi. Ada juga penanggalan tahun kalender, yaitu kalender Cina yang menggabungkan antara pergerakan matahari dan bulan untuk menjadi dasar penanggalannya. Artinya apa, saudara? Bulan, bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penanggalan yang kaitannya berdasarkan dengan pergerakan matahari, pergerakan dengan bulan, semuanya bergantung dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, saudara? Bagi kita terkhusus madhab Syafi'i, nggak ada problemnya, saudara, dengan menggandengkan atau mengaitkan kehidupan sehari-hari kita tentang tahun Masehi, tentang tahun Hijri. Berbeda dengan madhab Maliki. Madhab Maliki mewajibkan, saudara. Kenapa? Dalil mereka bahwasanya kalau tahun Hijriah adalah tahun yang kaitannya dengan rangkaian ibadah. Ibadah-ibadah kita itu punya kaitannya dengan tahun-tahun Hijri. Kalau kita mau puasa, wajib kita tahu tentang tahun daripada Hijriah. Kita mesti tahu masuknya bulan Ramadan, tentang munculnya hilal. Dengan itulah kita terkena kewajiban daripada puasa Ramadan, saudara. Begitu juga dengan haji dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Menurut madhab Maliki, mereka mewajibkan untuk menggunakan daripada penanggalan Hijri. Sedangkan dalam madhab Syafi'i dianjurkan untuk mengetahui dan mengenal daripada tahun Hijri. Artinya apa, saudara? Kalau tentang kaitan tentang tahun Masehi atau tahun Hijri, soal dasar penetapannya kita nggak ada problem, saudara. Walaupun memang kemunculan tahun Masehi itu diawali oleh seorang Kristen yang sangat-sangat taat, yang disebut dengan Anno Domini, yaitu penetapan tahun Masehi itu didasari oleh para Kristen yang ingin mengetahui kapan lahir atau peristiwa Paskah daripada Yesus Kristus, saudara. Kemudian penanggalan itu dilanjutkan, disempurnakan oleh Julius Caesar, yaitu seorang raja Romawi. Dilanjutkan lagi di bawah kepemimpinan daripada Paus Gregorius XIII, sampai pada akhirnya tahun 1988 penanggalan ini menjadi penanggalan yang diwajibkan melalui PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai akhirnya di Indonesia ikut-ikutan menggunakan penanggalan Masehi. Sedangkan penanggalan Hijriah, tahun Hijriah, yang peletakan Hijriah itu diprakarsai di zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dalam rangka untuk tertib administrasi dengan mengambil semangat hijrah, saudara. Artinya apa? Kalau bicara tahun, maka tahun baru umat Islam bukan tahun baru Masehi, saudara. Tahun baru umat Islam adalah tahun baru Hijriah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Terang terang. Alhamdulillah. Saudara, tapi yang jadi problem bukan soal dasar tahunnya, bukan. Tapi soal merayakan tahun barunya. Kenapa dianggap problem, saudara? Perayaan tahun baru itu merupakan satu kebiasaan, satu adat istiadat yang sejak dahulu kala dilakukan oleh bangsa Persia yang mengikuti ajaran Majusi yang menyembah api. Dahulu kala kerajaan Persia yang beragama Majusi, setiap tahun baru mereka akan keliling kota. Mereka akan meminum minuman khamar. Mereka akan bernyanyi-nyanyi, saudara, sambil mengelilingi api. Ya, saudara, saat ini mungkin kita nggak temukan, saudara, orang diajak untuk lari keliling-keliling tawaf untuk mengelilingi api. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah sudah memberikan informasi, hei orang-orang yang beriman, walan tardha ankal yahudu walan nasara, bahwasanya Yahudi dan Nasrani maupun agama-agama lainnya atau ajaran-ajaran yang lainnya tidak akan pernah ridha kepada kalian, hei orang-orang yang beriman,
hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Allah enggak sebut hatta tattabi'a dinahum, enggak sampai mengikuti agama saudara, tapi justru kata millah itu lebih aam, lebih umum, lebih luas, mencakup agama, pola hidup, gaya rambut, gaya tingkah laku saudara, termasuk dalam urusan penanggalan. Artinya apa saudara? Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, orang-orang yang beriman, hati-hati. Jangan ikut-ikutan dengan ajaran agama lain. Kalau kalian ikut-ikutan dalam urusan kehidupan mereka, sedikit demi sedikit Anda akan mengikuti pola hidup mereka. Sedikit demi sedikit dari ikuti pola hidup akan mengikuti agama mereka dan akan menjauhi agama Islam. Na'udzubillah min. Ada yang bertanya, Habib, emang apa problemnya? Emang apa masalahnya? Saudara, dulu ketika Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, ketika umat Islam mulai banyak masuk ke dalam ajaran agama Islam, Masjid Nabawi makin luas, yang sholat di Masjid Nabawi makin banyak, saudara. Saat itu Nabi berdiskusi dengan para sahabat untuk berbicara bagaimana mencari solusi untuk memberikan informasi pergantian waktu sholat antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Akhirnya saudara, salah satu sahabat memberikan usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau mengibarkan bendera saja? Karena dengan mengibarkan bendera, orang yang jauh bisa lihat, orang yang jauh bisa melihat dengan warna tertentu, sehingga itu menjadi pertanda daripada pergantian waktu sholat. Nabi tidak bergeming saudara dengan usul tersebut. Kemudian datang sahabat yang lain memberikan usul, bagaimana kalau dengan membunyikan lonceng ya Rasulullah, dengan membunyikan lonceng sebagai tanda untuk memberikan informasi telah bergantinya waktu sholat. Apa jawab Nabi saudara? Nabi mengatakan lonceng itu adalah syiar agama Yahudi. Nabi enggak terima saudara, Nabi tolak. Kemudian sahabat yang lain memberikan usul, ya Rasulullah, kalau memang bendera enggak bisa, lonceng enggak bisa, maka bagaimana kalau dengan trompet saja? Kemudian lagi-lagi Nabi SAW menolak saudara, bahwasanya trompet juga merupakan syiar daripada agama lain selain agama Islam saudara. Sampai akhirnya salah satu sahabat mendapatkan mimpi, diajarkan yaitu metode azan sebagaimana azan yang saat ini kita lakukan. Artinya apa saudara? Andai kata mengikuti tata cara, mengikuti kebiasaan agama lain, sesuatu yang diperbolehkan, niscaya Nabi bakal ikut usul sahabat tersebut saudara. Padahal itu urusannya untuk mengajak orang sholat, itu saja Nabi nggak terima saudara. Artinya apa? Nabi mau ngajarin kita, jangan gampang ikut ajaran, jangan gampang ikut syiar agama lain. Karena sekarang ikut syiar mereka, besok dengan syiar agama mereka bisa jadi akan mengundang, akan menjerumuskan kita jauh sedikit demi sedikit dari agama kita. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, mengikuti syiar agama lain itu dibolehkan atau dilarang? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh saudara. Makanya nih saudara-saudara kita nih, umat Islam yang keluar merayakan tahun baru, dia ngelihat kembang, pesta kembang api saudara. Saya mau tanya, kembang api yang ditembakkan ke langit, itu saya mau tanya, kembang api kira-kira tuh api apa air? Api apa air? Api apa air? Api saudara. Artinya apa? Dia tembakin ke atas langit, dia menghadapkan wajahnya ke atas langit saudara, seakan-akan sedang memuliakan api, percis kayak perilakunya kalangan Majusi saudara. Kemudian nggak sampai di situ, ikut niup-niup trompet saudara. Trompet itu syiarnya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kalau sedang merayakan tahun baru Taurat mereka, mereka meniupkan trompet saudara. Artinya apa? Yang dilarang bukan soal tahun Masehinya, tapi merayakan tahun barunya
karena menyerupai ajaran agama lain, sebagaimana Nabi pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka akan menjadi bagian dari mereka. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, menyerupai agama lain itu boleh atau tidak? Mengikuti syiar agama lain boleh atau tidak? Berarti kalau seperti itu merayakan tahun baru halal apa haram? Halal apa haram? Artinya apa saudara nih, sekarang kita hadir bukan lagi ngerayain tahun baru, bukan. Saat ini kita sedang menghidupkan malam 1 Rajab dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan malam 1 Rajab. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, umat Islam wilayah Bogor Barat siap tambah cinta kepada Allah? Siap terus muliakan Allah? Siap muliakan Rasulullah? Siap tinggalkan syiar-syiar agama lain? Siap kuatkan syiar agama Islam? Takbir! Takbir! Saudara, kalau syiar agama Islam itu kuat, ini akan memperkuat persatuan umat. Kalau persatuan umat semakin kuat, insya Allah Islamnya makin kuat, umatnya makin kuat. Kalau umat Islam makin kuat, rakyatnya juga bakal kuat. Kalau rakyatnya kuat, rakyatnya bersatu, maka nggak akan ada pejabat yang khianat. Betul? Betul? Kalau rakyatnya terpecah belah, rakyatnya gontok-gontokan, rakyatnya tercerai-berai, maka pejabatnya bakal lenggang kangkung. Pejabatnya bakal membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat. Betul? Betul? Kalau rakyatnya bersatu, saudara, rakyatnya kompak dengan ulama, rakyatnya bersatu dengan ulama, rakyatnya taat menjalankan perintah agama, insya Allah negara kita bakal berkah. Kenapa? Karena rakyat akan mengontrol pejabatnya. Rakyat dengan ulama akan mengawasi para pejabatnya, sehingga pejabatnya enggak semena-mena dalam membuat kebijakan. Betul? Betul? Makanya saudara, saat ini coba kita perhatikan. Setiap isu-isu yang tujuannya adalah ingin memecah belah umat, pasti akan muncul gerombolan-gerombolan yang akan dibackingi oleh kekuatan-kekuatan penguasa, baik secara terang-terangan atau diam-diaman, saudara. Artinya apa? Saat ini upaya memecah belah umat, baik lewat jalur ulama su'nya, atau lewat jalur partai-partainya, atau dengan cara apapun, saudara, itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka ingin melemahkan kekuatan umat. Kalau kekuatan umat lemah, umat berpisah dengan ulamanya, maka rakyat akan kena imbasnya, saudara.